Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Andi Syahrani Amri dengan NIM D1A1211002 kelas A Agribisnis. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat dan filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus serta landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama, kita akan membahas konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosophies Godlike daripada Indonesia Merdeka. Adapun pidatonya sebagai berikut. Paduka Tuan Ketua yang Mulia, saya mengerti apa yang Ketua kehendaki. Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta filosofis godlike, atau jika boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan yang Mulia minta suatu Weltan Scout di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Soekarno 1987. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksud untuk merumuskan dasar negara yang merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan meliputi: yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai perangkapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasar penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan PPKI. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pasal 3 ayat A berbunyi, mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang tersebut memuat sila pertama dan sila kedua yang mendasari semangat pelaksanaan untuk menolak segala bentuk pornografi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan martabat kemanusiaan. Alasan yang kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia atau world view,
Hal ini menyitir pengertian filsafat oleh J.A. Layton sebagaimana dikutip Del Yanggi, yang artinya ajaran tentang nilai, makna dan tujuan hidup manusia yang terpatri dalam Weltanschauung itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan bangsa Indonesia. Materi yang kedua, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Yang pertama, Pancasila sebagai genetivus objektivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat. Misalnya, Noto Nagoro menganalisis negara-negara Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik 148 filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Adapun Rijakara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila yang dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuat nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Misalnya, Sastra Prateja mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar politik yaitu prinsip-prinsip dasar yang dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Adapun Suherjanto mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. Materi yang ketiga, landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologis juga terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Yang terakhir, aksiologis. Aksiologis ini adalah suatu hal yang perlu Anda ketahui bahwasanya istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai. The study of the thought of values is axiology, yang artinya menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengembangan untuk berada. Itulah tadi materi tentang konsep Pancasila sebagai sistem filsafat dan filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus serta landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.